Bab 11. Ternyata suamiku sudah melamar Harum. Mas, kok tidak membelaku? Kau diam saja melihat perempuan ini semakin menekanku. Harum mengguncang tubuh Mas Gilang. Masuk ke kamarmu. Suara Mas Gilang terdengar pelan, tapi penuh tekanan. Aku dan Harum terperanjat. Gadis itu menatap Mas Gilang tak percaya. Kalau kau masih mau jadi istriku, kau harus patuhi perintahku. Tegas Mas Gilang lagi. Kau berubah, Mas. Kenapa? Tanya Harum lunglai. Aku tidak berubah, aku akan tetap menikahimu, tapi tidak sekarang. Ikuti perintahku, Harum. Jangan nambah masalah, sakit kepalaku. Sergah Mas Gilang melemah. Lalu janjimu pada ibuku, bagaimana janjimu pada ibuku? Kau sudah janji padanya, Mas. Lirihnya mengagetkanku. Jaga mulut, Rum. Teriakan Mas Gilang tertahan. Coba ulangi kalimatmu tadi, Rum, pintaku. Bagai disambar petir rasanya tubuhku mendengar kalimatnya barusan. Ternyata Mas Gilang sudah berbicara dengan Mak Uda, Ibu Harum. Astaga, rahasia apa lagi yang mereka sembunyikan dariku? Jangan hiraukan, Mel. Harum salah bicara tadi, kata Mas Gilang menutupi. Tidak, Mas Gilang bohong. Bantah Harum. Kembali ke kamarmu, Harum, cepat. Perintah Mas Gilang sambil menarik tangan gadis itu keluar kamar. Aku bergerak cepat. Kupalangkan tubuhku di depan pintu yang tertutup. Jelaskan, perintahku menatap tajam pada Harum. Mas Gilang sudah melamarku, Kak. Saat kakak masih di rumah sakit waktu itu. Mak tua juga tidak tahu karena dia di rumah sakit nemenin kakak. Mas Gilang janji kepada ibu, dia akan segera menikahiku. Setelah menjatuhkan talak kepada kakak, lirihnya. Aku terduduk di depan pintu, tidak kusangka Mas Gilang sudah melangkah sejauh itu. Pantas saja ibu bilang Harum pulang karena akan dilamar oleh orang kaya dari kota. Ternyata suamiku orangnya. Besok ibu akan datang ke sini. Dia mau menuntut janji Mas Gilang, kata Harum lagi. Apa? Mas Gilang terlihat pucat. Aku hanya mampu menatapnya dengan dada gemetar. Harum masih sesenggukan. Perempuan itu berdiri tak jauh dari suamiku. Aku tak sanggup lagi berdiri. Lututku gemetar, tak mampu menahan bobot tubuh. Pelan aku melangkah ke ranjang. Ku henyakkan tubuh di sana. Suasana sepi seketika. Aku dan Mas Gilang diam 1000 bahasa. Mel, kalian sudah tidur, nak? Ketukan di pintu terdengar halus. Spontan aku bangkit. Kudorong tubuh Harum ke balik pintu. Kutekan perasaan setenang mungkin. Baru kubuka pintu kamar sambil tersenyum. Mama mertua telah berdiri di sana dengan menatapku curiga. Kamu baik-baik saja? Tanyanya, lalu melangkah ke dalam penuh selidik. Baik, kenapa Mama bertanya begitu? Sahutku segera menahan pintu agar bisa menyembunyikan Harum di baliknya. Mama sepertinya mendengar suara orang menangis. Mama pikir kamu. Gilang nggak nyakitin kamu kan, Mel? Mama menatap tajam anaknya. Mas Gilang terlihat gugup. Enggak lama, Mas Gilang nggak pernah lo nyakitin aku, apalagi sampai buat aku nangis. Mama salah dengar kali, bantahku sambil memeluk bahunya, lalu membawanya keluar kamar. Syukurlah kalau begitu. Awas aja kalau dia berani nyakitin menantu kesayangan Mama, ancamnya sambil mendelik ke arah Mas Gilang. Lelaki itu kian gelisah, lalu menunduk. Jadikan Mama besok pagi pulang, tanyaku berharap. Aku harus bisa membujuk mereka cepat pulang, agar tidak bertemu dengan Ibu Harum. Kalau sampai mereka bertemu, entah apa yang akan terjadi. Aku saja yang menghandle semuanya, tidak tega rasanya yang menambah beban pikiran mereka. Meskipun aku belum yakin bagaimana cara menghadapinya besok. Jadi, Papa sudah gak sabar melihat ikan hias dan burung-burung peliharaannya. Meskipun dia berat ninggalin cucu kesayangan, kata Mama mengikutiku melangkah keluar. Kalau bisa cepet aja berangkatnya, Ma. Mama tahu kan gimana macetnya jalan raya kalau pagi hari. Bagus kalian berangkatnya setelah sholat subuh. Nanti sarapan di jalan aja. Iya kan, Ma? Bujukku. Kok kamu kayaknya ngusir secara halus ini? Mama tertawa. Iyalah, habisnya kalau ada Mama dan Papa, Mas Gilang merasa nggak bebas. Candaku sambil ikut tertawa. Nggak bebas apa? Coba, tanya Mama menantang candaku. Ih, Mama, gitu kan? Udah lama banget dia nahan diri. Kayak pengantin baru lagi, Ma. Bisikku di telinganya. Dasar menantu edan. Mama mengacak rambutku. Kami berdua tertawa lepas. Ya udah, Mama dan Papa mau cepat tidur, biar besok cepat berangkat, ucapnya melepas pelukanku. Iya, Ma, mimpi yang indah ya, sahutku melambaikan tangan. Bujuk suamimu itu, biar mulutnya gak manyun terus.
Beres, sahutku mengedipkan mata. Tawaku masih renyah mengantar kepergiannya. Dia tidak tahu bagaimana perasaanku yang sesungguhnya. Hancur lebur, harus pula bersandiwara seolah semua baik-baik saja. Kadang terbesit niat untuk berterus terang saja, tapi melihat wajah bahagia mereka, rasanya tidak tega harus menoreh mendung di sana. Aku kembali masuk ke dalam kamar. Haru masih berdiri di belakang pintu, sementara Mas Gilang duduk termangu di bibir ranjang. Kututup pintu dengan perlahan, kukunci dari dalam. Sekarang jelasin, kapan Mas Gilang datang ke rumahmu? Tanyaku mulai menyelidik. Haru mengangkat wajah, menatap Mas Gilang seolah minta pembelaan. Kau jawab dengan sejujurnya, enggak usah ditutup-tutupi lagi, perintahku. Kuhenyakkan tubuh di sofa panjang dekat jendela kamar. 2 hari setelah kakak melahirkan, jawabnya pelan. Hebat, saat itu aku masih di rumah sakit, saat perutku baru saja dibelah untuk mengeluarkan anakmu. Bahkan, masih mengeluarkan darah. Kau malah pergi melamar perempuan lain, pembantumu sendiri. Umpatku menatap tajam Mas Gilang. Dia hanya menunduk. Kau bisa memberi aku alasan kenapa kau melamar dia pas di saat aku masih berdarah. Tidak bisakah kau menunggu beberapa saat lagi? Tanyaku mulai melemah. Saat itu aku kehilangan akal, Mel. Apa? Kehilangan akal? Apa maksudmu? Saat kau sedang dibedah, Harum tak henti-henti menelponku. Dia juga mengancam akan membeberkan semuanya kepada orang kampung kalau aku tidak segera mengambil keputusan. Mas Gilang menatapku sendu. Harum mengancam? Kau? Kualihkan pandangan ke perempuan itu. Kau mengancam akan membuka aibmu sendiri kepada orang kampung kita, agar keluargaku malu begitu. Lalu kau sendiri apa tidak malu? Keluargamu tidak akan malu, hardikku. Harum hanya diam, tapi aku melihat sorot matanya kini mulai menantang. Lalu kenapa kau buru-buru melamarnya? Kau ingin cepat-cepat memperistrinya? Udah gak tahan sembunyi-sembunyi mainnya begitu? Bentakku menatap tajam Mas Gilang. Kalau aku tidak segera melamar langsung ke kampung, maka mereka akan datang ke rumah sakit, membeberkan semuanya di hadapan ibumu, mama dan papa. Kau masih lemah saat itu, aku tidak mau kau drop dan pendarahan. Makanya aku penuhi saja keinginan mereka. Jawab Mas Gilang putus asa. Berarti orang kampung semua sudah tahu kalau kau telah melamar dia? Tanyaku. Seluruh tubuh dan persendian rasanya lemas. Bab 12. Kau sentuh aku, kau kuterjang. Berarti orang kampung semua sudah tahu kalau kau telah melamar dia? Tanyaku. Seluruh tubuh dan persendian rasanya lemas. Tidak, Kak, lamaran itu masih kami rahasiakan, asal Mas Gilang segera memenuhi janjinya. Harum mengangkat dagu, perempuan ini benar-benar sudah merasa di atas angin. Janji apa? Tanyaku melangkah ke arah pintu. Kuhampiri dia dengan gemetaran. Kurasakan darahku mulai mendidih. Mas Gilang janji dia akan segera menikahi saya secara sah, sebulan setelah kakak melahirkan. Dia akan talak kakak. Ini sudah sebulan, tapi Mas Gilang belum talak kakak. Justru kakak semakin semena-mena menekan saya, memperlakukan saya seperti pembantu di rumah ini. Makanya saya nelpon ibu, besok dia datang sama Mas Yanto. Mas Yanto pasti ngamuk besok, lihat aja. Harum berkata berapi-api, ancamnya membuat Mas Gilang terlihat pucat. Oke, aku tunggu kedatangan pasukanmu itu besok. Tentang perlakuanku padamu itu sangat wajar. Statusmu di rumah ini adalah pembantu. Kau belum kupecat. Kalau memang kau mau berhenti jadi pembantuku, silahkan kau angkat kaki dari rumahku malam ini juga. Akan kubayar gajimu penuh, lengkap dengan pesangonmu. Kau mau keluar dari rumahku sebelum aku memecatmu? Perempuan itu mendelik, mulutnya komat kami tidak jelas, matanya tertuju kepada Mas Gilang yang hanya membisu dan kian tertunduk. Mungkin dia berharap mendapatkan pembelaan dan perlindungan dari lelaki yang telah itu. Kau tidak berani bukan? Sekarang kau masuk ke kamarmu. Cepat pergi dari sini. Jaga sikapmu. Jangan sampai mertuaku mencium sedikit saja rahasia ini. Ancamku. Mereka harus tahu yang sebenarnya, Kak. Mereka harus tahu kalau Mas Gilang sudah melamarku, akan segera menikahiku. Mereka harus tahu kebenaran ini sebelum mereka pulang besok, teriaknya. Segera kucengkram mulutnya agar suaranya tidak terdengar keluar. Kau mau papa mertuaku mati mendadak? Kau mau penyakit jantung mama mertuaku kumat? Kau mau seluruh keluarga besar ini murka kepada Mas Gilang, lalu mencoret namanya dari daftar keluarga? Mas Gilang akan dibuang, dia tidak akan mendapat apa-apa lagi. Kau mau menikah dengan lelaki miskin? Bukankah tujuanmu merayu Mas Gilang adalah hartanya? Suaraku kuantar pelan dan lembut, tapi tajam menusuk jantungnya.
Aku juga bisa menjadi menantu kesayangan mereka. Aku juga bisa memberi cucu perempuan kepada mereka. Bantahnya keras kepala. Iya, silahkan kau bermimpi. Sekarang kau keluar dari kamarku. Kubuka pintu kamar. Setelah memastikan keadaan di luar aman, kuseret perempuan itu menuju kamarnya. Dengan sekali hentakan kulemparkan tubuhnya ke kasur keras, bekas tempat maksiatnya bersama suamiku. Jangan buat masalah lagi. Tunggu ibu dan Mas Yantomu itu besok, ancamku sambil menutup pintu kamarnya dengan kasar. Tubuh terasa lunglai. Kuseret langkah menuju kamar Cika. Bi Ina kaget saat melihatku tiba-tiba masuk. Belum tidur, Bu, tanyanya sambil bangkit dari ranjang kecil yang kusediakan di kamar itu. Tidak usah bangun, Bi. Saya cuma mau melihat Cika sebentar, sahutku memandangi wajah cantik putriku. Makin hari dia terlihat makin besar, cantik dan sehat. Dia adalah kekuatanku. Dia juga senjataku kini. Akan kuhadapi semua pergolakan rumah tanggaku ini demi dia. Cika baik budi banget, Bu. Enggak cengeng. Bangun kalau haus dan pipis aja, kata Bi Inah bangga. Iya, terima kasih. Bibi sudah merawatnya dengan sangat baik. Saya balik kamar ya. Aku melangkah gontai kembali ke kamarku. Mas Gilang terlihat masih gundah. Dia bersender di bagian kepala ranjang. Tangannya terlipat, diletakkan di atas kening. Sepertinya dia sedang berpikir keras. Sesekali dia menghela nafas panjang, lalu menghembuskannya dengan kasar. Aku melangkah ke kamar mandi. Ku basuh wajah, semoga bisa mendinginkan hati. Dingin di kulit wajah, tapi tetap tak bisa mengurangi panas di hati. Aku keluar, menatap lelaki kejam itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku kembali mendidih. Spontan ku tarik tubuhnya, sekuat tenaga ku seret dan ku campakkan ke lantai. Tanganku liar menarik spray dan semua sarung bantal dan sarung guling. Bagai kesetanan ku ganti semuanya dengan yang paling baru. Ku campakkan spray dan sarung bantal yang bekas ke keranjang di kamar mandi, lalu kulemparkan tubuhku di atas spray baru itu. Aku menjerit, aku menangis dan meraung, tapi hanya di dalam hati. Bahkan air mata pun sudah enggan untuk tumpah. Mataku kering, padahal hati dan jiwa meraung. Kau masih marah, Mel? Suara itu seperti petir kurasakan. Ingin sekali aku menyingkirkannya, tapi kemana aku harus mengusirnya? Jika dia kuusir keluar, pasti dia akan masuk dan menyelinap ke kamar perempuan murahan itu. Aku harus tetap menahannya di sini, tapi aku benar-benar muak melihatnya. Aku minta maaf, semua ini salahku. Aku nggak nyangka masalahnya akan jadi sepeli ini. Bukankah kau sangat menyukai Harum? Kau tak perlu menyesali, ketusku memejamkan mata, mencoba menekan amarah yang kian menyiksa. Aku menyukainya, sangat menginginkannya. Tapi enggak nyangka begini sulit akhirnya, ucap Mas Gilang putus asa. Andai aku bisa bersabar sedikit saja, kamu toh bisa kembali secantik ini, Mel. Sontak aku membuka mata, wajah yang sangat kubenci itu hampir saja menyentuh wajahku. Tubuhnya terpental ke dinding, kena terjangan kakiku. Lelaki itu meraba pelipisnya, yang terantuk dengan keras. Lelaki itu masih meringis sambil meraba pelipis. Tak disangka tenagaku bisa berlipat ganda saat sedang murka. Tubuh besar dan kekar itu bisa tercampak dengan terjanganku. Aneh, kenapa aku bisa jadi sekuat ini? Apakah emosi dan darahku yang mendidihkan penambah tenagaku? Entahlah. Pelan dia bangkit lalu melangkah ke arah cermin. Dia meneliti benjolan sebesar kelereng di dahi melalui pantulan cermin. Aku terkesiap menanti reaksinya selanjutnya. Mungkin dia akan marah lalu membalas perbuatanku. Mungkin dia akan nekat menyakiti tubuhku. Aku harus bersiap-siap. Tapi hal yang terjadi justru di luar dugaan. Lelaki itu malah menatapku dengan lembut. Matanya begitu teduh, seolah ingin kembali menghanyutkanku seperti saat-saat awal kami pacaran dulu. Aku teringat perjuangannya saat itu untuk mendapatkan balasan cinta dariku. Sorot mata itu persis sekali. Akankah dia mengulang lagi? Apa maksud tatapannya itu? Aku tergigit kalau dulu ada getaran hangat yang menjalar di sanubari lewat sorot matanya. Tapi ini ada rasa muak dan mual yang mengotot karenanya. Sumpah aku jijik melihatnya, mau muntah. Mel, bisikan itu terdengar begitu lirih, seolah menghibah dan memohon belas kasih. Aku rela kau tendang seperti tadi, 1000 kali pun kau menendangku seperti tadi, aku pasrah. Kalau memang hal itu bisa menebus kesalahanku.
Astaga, apa yang kudengar ini? Mas Gilang berkata seperti itu setelah aku menendangnya. Bab 13. Suami pecundang menyesal bohongan. Aku rela kau tendang seperti tadi. 1000 kali pun kau menendangku seperti tadi, aku pasrah. Kalau memang hal itu bisa menebus kesalahanku. Astaga, apa yang kudengar ini? Mas Gilang berkata seperti itu setelah aku menendangnya. Apa yang terjadi dengannya? Jangan-jangan dia gegar otak gara-gara tendanganku tadi. Gawat, apakah benturan di kepalanya begitu parah? Mas, apakah kepalamu sakit? Kau masih waras bukan? Tanyaku menatapnya lekat. Tapi aku tetap bersiap siaga menjaga segala kemungkinan, termasuk bila tiba-tiba dia mencelakaiku. Aku sehat, Mel. Aku nggak apa-apa. Tapi jujur, setelah kesulitan yang ditimbulkan oleh Harum, aku semakin sadar kalau langkah yang kutempuh selama ini salah. Kau sehat? Setelah tadi pagi kau bilang bisa gila bila tidak bertemu Harum. Sekarang kau bilang kau sadar kalau aku salah. Iya, Mel, maafkan kata-kataku tadi pagi. Aku salah, telah mengatakan kalau aku tidak selera melihatmu. Aku jijik dengan baju dastermu, Mel. Aku nggak selera karena wajahmu berminyak. Rambut acak-acakan, digelung sembarangan. Badanmu bau minyak angin. Aku jijik, Mel. Tapi malam ini kau sangat berbeda. Kau cantik sekali. Kau ternyata bisa berubah juga. Kau kembali menjadi melurku yang dulu. Apalagi kalau perutmu dikecilin sedikit lagi. Kau bahkan jauh lebih cantik daripada sebelumnya. Badanmu jauh lebih berisi. Semoga aku belum terlambat menyadari ini, sayang. Mas Gilang melangkah ke arah ranjang di mana saat ini aku berada. Stop, jangan mendekat, perintahku. Dia menurut, menatapku tetap dengan sorot mata yang begitu lembut. Aku minta maaf, Mel. Aku hilaf. Aku terlalu fokus membandingkan kau yang sedang hamil besar waktu itu dengan Harum yang muda belia. Sekarang setelah melihat kau seperti ini, kembali cantik, bahan terlihat semakin. Aku jadi sadar, ternyata kau jauh lebih cantik daripada Harum. Aku tergoda dalam bujuk nafsu setan. Aku muak mendengar setiap hari kau mengeluh, sakit betis, kepala, kaki kram. Setiap hari ada aja keluhanmu menjelang melahirkan waktu itu. Sementara Harum, dia terlihat begitu segar, bersih, wangi, dan selalu bersedia kapanpun aku ajak. Aku hilaf, Mel. Mas Gilang bertutur panjang kali lebar tanpa ku minta. Oke, aku paham apa maksudmu, tapi sayang sekali saat ini apapun yang kau ucapkan aku tidak peduli, nggak akan ngaruh apa-apa bagiku. Tandasku mengagetkannya. Aku minta maaf, Mel, aku minta maaf. Akan kuulang 1.000.000 kali lagi mengatakan itu. Aku minta maaf, aku minta maaf, aku minta maaf. Cukup, Mas, kau benar-benar sudah tidak waras. Kau tahu, aku punya julukan baru buatmu. Kau pengecut, teriakku. Aku serius, Mel. Kembali dia menghibah. Kau pengecut. Setelah kau dihadapkan dengan masalah pelik yang kau ciptakan sendiri, kau memilih berlari dari tanggung jawab. Iya kan? Kau begini karena kau takut menghadapi hari esok. Kau takut menghadapi ibu dan abangnya si Harum, ya kan? Lalu kau mau bersembunyi di bawah ketekku, agar aku yang menghadapi mereka besok, begitu? Sementara kau akan terus merayu si Harum untuk berselingkuh di belakang kami semua, iya kan? Kau pengecut, Mas. Kau pecundang. Aku nggak mau kehilanganmu, Mel. Bohong. Kau hanya tidak tahu cara menghadapi masalahmu, bukan takut kehilanganku. Yang paling kau takutkan itu adalah kehilangan Harum. Kau sudah tergila-gila pada. Aku tahu itu, teriakku semakin emosi. Rasa terhina dan direndahkan menyeruak di sanubari. Sedikit pun aku tidak percaya dengan semua ucapannya. Apalagi pada kalimat yang mengatakan aku jauh lebih cantik daripada Harum. Itu bohong besar. Aku yakin dia mengatakan ini karena putus asa. Dia frustasi menghadapi masalah besar yang akan terjadi besok saat ibu dan abang Harum datang. Kurai selimut tipis dan sebuah guling, kulemparkan ke atas sofa di dekat jendela. Kau tidur di situ, sudah larut. Besok kita harus cepat bangun, melepas kepulangan orang tuamu, dan menyambut calon mertua dan ipar barumu. Tegasku menatapnya tajam. Mel, kita tidur terpisah. Tidak, aku tidak mau. Kita belum berpisah dan tidak akan jadi berpisah. Aku nggak mau menceraikanmu. Kau akan tetap jadi istriku. Mas Gilang melangkah ke ranjang, dilemparkannya tubuh dan mengajukan perintahku. Kau tidur di sofa, aku jijik tidur denganmu.
Teriakku mencoba menarik paksa lengannya untuk bangkit, tapi kali ini dia melawan. Dia bertahan dengan kuat. Aku terjerambab. Malam ini dia mengingatkanku akan rasa itu setelah sekian lama tidak pernah lagi kurasakan. Pelukannya melonggar. Segera aku bangkit berdiri. Surat perjanjian kita sudah kau tanda tangani di atas materai. Kau tidak boleh melanggarnya. Aku minta kita pisah. Hak asuh anak jatuh padaku. Seluruh toko aku yang mengelola. Kau akan kunikahkan secara sirih dengan harum. Kau akan kuberi jatah bulanan. Kita akan tetap hidup serumah untuk menjaga rahasia ini kepada keluarga besar kita. Semua perjanjian itu tidak bisa kau langgar, teriakku menatapnya tajam. Batalin itu semua, Mel. Aku tidak menandatanganinya karena buru-buru mau menjemput Harum di depan. Sanggahnya kembali memelas. Tidak, kalau kau tidak mau tidur di sofa, oke, aku yang akan tidur di sana. Aku mau tidur, jangan coba-coba menggangguku. Tegasku melangkah ke sofa. Mas Gilang bergeming. Aku tidak peduli. Kubaringkan tubuh lelahku di atas sofa. Kutarik selimut tipis menutup. Mencoba memejamkan mata, mencoba melupakan segalanya meski hanya sejenak.